teman-teman sekalian, saat ini saya berada di Philadelphia. Saya ingin sekedar memberitahukan bahwa Philadelphia itu luas. Liputan saya di Kensington ini adalah sebagian kecil aja. Karena Kensington ini adanya di North Philadelphia. Belakang saya ini adalah Center City. Kota ini sangat indah karena kota ini adalah kota bersejarah. Kota pertama dideklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat. Dan tentunya para wisatawan juga banyak yang datang di lokasi ini ya. Karena banyak banget wisata-wisata yang bisa dikunjungi. Saya akan meliput langsung di daerah Kensington, North Philadelphia. Sekarang saya mau perjalanan ke daerah North Philadelphia. Kurang lebih 20 menit ya. Halo para pemirsa Kabar Amerika TV. Berjumpa lagi dalam sisi-sisi liputan di Amerika Serikat, khususnya di daerah North Philadelphia, di mana saat ini adalah spring. Daerah ini dinyatakan krisis opioid, di mana ini adalah tempat para pecandu narkoba masuk homeless ada di sini. Saat ini saya sudah memasuki wilayah dan kami perlihatkan di mana-mana sekarang sudah mulai bersih ya, dan tampak petugas kebersihan kota juga banyak yang sudah melakukan pembersihan wilayah di sini ya. Tampak depan saya itu sebelah kanan, saya perhatikan ini adalah sebelah kanan ya. Nah sebelah kanan, maaf tadi handphonenya jatuh, dan tampak lihatkan ini kondisi saat ini ya, dimana toko-toko sudah buka seperti sedia kala ya. Juga jalan-jalan walk-in atau jalan-jalan setapak juga mulai bersih, tidak tampak banyak para pengguna narkoba ya. Saat ini saya terus berjalan memantau atau meliput wilayah-wilayah yang biasanya di sini banyak para pecandu obat-obat narkoba ya. Semoga tahun ini pemerintah kota bisa mengatasi cepatnya supaya daerah sini juga normal seperti sedia kala. Sebelah kanan saya itu juga masih banyak. Daerah ini sangat memprihatinkan sekali ya, di meliput daerah sini memang tidak begitu banyak ya. Nah saat sekarang sudah mulai musim spring, mulai kembali datang, mulai berkumpul kembali. Dan ini adalah suatu problem di kota Philadelphia. Mudah-mudahan pemerintah kota memang sudah menyatakan daerah sini menjadi krisis opioid ya, dan akan mengatasi secepatnya. Kami lihatkan ini di depan kami juga masih banyak juga dari orang-orang yang homeless atau pengguna-pengguna obat yang tidur di emper-emper jalanan. Sistem yang ini memang banyak pengguna-pengguna obat ya, termasuk di sebelah kiri saya itu. Nah di sebelah kiri itu sudah mulai banyak berkumpul di sepanjang trotoar ya. Ada pertanyaan apakah toko-toko ini merasa terganggu? Ya saya pikir sih terganggu tidak terganggu itu tergantung orangnya ya. Tapi sepengamatan saya terbuka ya. Walaupun saya tidak langsung memang mengurangi pemandangan jadi tidak nyaman ya. Tapi pada dasarnya mereka itu juga tidak mengganggu, berbuat kriminal terhadap toko-toko tersebut ya. Ini adalah community centernya, di jalan juga ada nih. Ada iklan atau spanduk Stop the Rich Kensington Community Center. Ini kami masuk di kawasan taman ya. Tamannya ini adalah tempat di mana para pengguna juga kumpul di sini. Dan ternyata saya amatin juga sudah mulai kumpul kembali seperti tahun-tahun lalu ya, dijadikan tempat base camp ya, para pengumpul obat-obat terlarang atau pengguna-pengguna di daerah sini. Mulai ramai kembali di taman ini. Banyak orang yang datang, seperti tampak di sebelah kanan itu. Sudah banyak banget orang-orang yang kumpul. Tampak di depan tuh lagi ngaduk-ngaduk obat. Di depan itu saya lihatkan sebenarnya adalah tempat parkir yang luas ya. Sekarang sudah dikasih pagar, dimana sebelumnya tuh banyak juga orang yang bertempat tinggal di situ, di parkir-parkiran itu. Nah sekarang malah di trotoarnya itu mendirikan tenda-tenda. Udara hari ini cerah sekali ya, dan mereka pada kumpul. Juga kawasan itu adalah kawasan juga yang banyak gunakan suntik menyuntik di gang tersebut ya. Saat ini saya berada di Kensington Venue kembali. Mungkin sekitar 8 bulan saya nggak pernah
datang ke sini ya. Dan malam ini saya datang kembali dan melihat kondisinya juga masih seperti ini ya, masih belum berubah ya. Sungguh ini banget, prihatin banget ya. Seperti ini yang saya tampakkan depan saya ini. Mereka ini adalah saat ini fall ya, atau musim gugur, di mana suhu udara juga masih terbilang belum dingin ya. Jadi masih hangat gitu ya. Tampak saya perlihatkan itu mereka mendirikan ini semacam kayak kardus-kardus untuk buat tidur malam hari ini. Sepertinya masih belum berubah, tapi saya perhatikan kawasan ini yang malam tuh ramai sekali ya. Dan sekarang ini sudah mulai agak berkurang. Walaupun malam ini juga terlihat sepi, tapi juga masih sulit banget ya di daerah sini untuk ditertibkan ya. Nah, ini masih ada juga orang yang duduk di pinggir jalan ya. Entah apa yang mereka lakukan nih. Mereka sepertinya teriak-teriak sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Inilah kondisi seperti inilah yang kita rasakan. Masuk ke wilayah ini ya, Kensington ya, oke. Ini kondisinya ini seperti ini. Ada yang masih, ternyata juga masih di tempat keramaian ini masih ada yang nunduk-nunduk begitu ya. Ini nih sulit tertibkan atau gimana sih ya? Itu tadi ada yang transaksi, ada yang bisa membedakan ya, masyarakat umum dan para pengguna juga bercampur ya. Tangga ini padahal jalan masuk ke stasiun ya. Ini kan. Jadinya orang yang mau pakai stasiun jadi susah gitu loh. Mau nggak mau diblok sama orang-orang ini. Ya kan? Nah, seperti kondisi ini seperti ini. Ini kita tahu buat teman-teman ya, ini adalah sudah fall ya. Sudah masuk fall. Dan suasananya sebenarnya sini ya seperti ini, rame gitu kan. Itu lihat orang yang duduk di bangku, nih lihat di pinggir jalan kayak gitu. Toko-toko juga tetap buka seperti sedia kala ya. Banyak yang bilang apakah toko-toko buka ya atau tutup. Nah, normal-normal aja. Kiri kanan toko-toko juga masih pada buka ya kan. Ada yang dagang, ada yang jualan ya. Dan juga bercampur juga orang-orang yang ngobat atau yang sako ya kan. Jadi sulit membedakan ya kan. Ini juga masih juga banyak orang yang tertidur di pinggir jalan, padahal suasananya adalah hujan ya. Ini hujannya juga tadi deras sekali ya. Ada yang tanya juga ya, di atasnya itu apa sih sebenarnya? Itu apakah jalan atau apa? Itu sebenarnya jalur kereta api yang pada apa joget-joget gitu kan. Ada yang juga lagi seperti kayak sujud begitu. Sungguh ironis banget ya. Hujan ada pada pakai payung-payung ya. Tadi ya yang dekat orang yang sujud ya. Ini karena habis hujan, orang-orang itu masih pada ada di lokasi sini ya. Walaupun hujan-hujan basah-basah, barang-barangnya ditutupin. Nah, kasihan sekali yang pada sujud-sujud itu. Ini kelihatannya sedang situasinya lagi benar-benar nggak bisa dikendalikan ya, sampai mesti sujud-sujud seperti itu. Nah, toko-toko ini buka seperti sedia kala ya? Iya, nah ini nih di sini kan children kayak center gitu loh, kayak TK kalau di Indonesia nih. Ya kan? TK ini padahal orang-orang hidup secara normal di sini, tapi diselingi dengan orang-orang yang sudah kecanduan. Nah, coba lihat tuh di pinggir-pinggir jalan pada bangun-bangun tenda, hujan-hujan seperti ini. Dan beberapa bulan terakhir sebenarnya City Philadelphia tuh udah sangat berusaha mengatasi ya. Bahkan Mayor Kenny itu sudah mendeklarasikan emergency gitu loh untuk daerah sini. Banyak organisasi-organisasi yang bantu. Bahkan kita baru ketemu ya dengan seorang nurse, orang Indonesia yang dulu sempat bekerja di daerah sini. 3 tahun dia menyempatkan bekerja di daerah sini menolong orang-orang yang kecanduan seperti ini ya. Setelah 3 tahun akhirnya dia juga menyerah karena merasa
tidak nyaman dan merasa keamanan dirinya sudah terancam begitu. Akhirnya nurse tersebut walaupun sudah 3 tahun bekerja di daerah sini membantu orang-orang di sini, sekarang dia pindah kerja. Tokonya juga merasa apa ya, nggak begitu itu ya, takut juga nggak sih ya, sepertinya normal-normal aja daerah sini ya gitu. Karena tingkat kriminal juga boleh dikatakan sebenarnya nggak tinggi juga kan di sini. Ya orang yang sakau ya. Iya, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya enjoy dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini juga di pinggir jalan di apa depan toko ya. Ya dia juga sedang duduk-duduk ya. Jadi sangat ironis banget ya. Hampir boleh dikatakan dari tahun ke tahun ya. Ini nggak selesai nih masalahnya ini kan. Nah seperti ini juga masih berantakan banget ini. Padahal ini di bawah apa? Stasiun SEPTA. Tapi ini udah jauh lebih berkurang, Bi. Oh gitu ya? Ya kemarin kan di sini sampahnya sampai menggunung, ini udah nggak ada sampah yang menggunung lagi. But is a little bit sampah ya. Oh, oke. Ini aku lihat ini seperti perempuan ya nih ya? Iya. Dia tuh seperti kayak tidur atau memang sudah lagi? Iya, kelihatannya ini lagi aktif ya obatnya ya. Jadinya ya dia cuma bongkok-bongkok begitu aja. Dan emang obatnya itu membuat tubuh itu bengkok ya, jadi nunduk-nunduk gitu. Jadi kalau yang berdiri ya jadi kayak seperti orang ruku-ruku gitu, bongkok-bongkok ya. Kalau duduk ya jadinya seperti itu tuh. Ini masih tertidur. Nah mural Kensingtonnya ini ya, kayaknya baru nih muralnya, karena waktu itu nggak ada. Pesan-pesan untuk generasi muda tuh gimana sih bahayanya gini? Ya jangan sampai kita berdekatan dengan barang-barang yang berbahaya ini ya. Karena kalau sudah berdekatan sulit sekali untuk menghentikannya, ya kan? Dan otak kita sudah dipengaruhi tuh, sudah dikontrol oleh bahan kimia yang berbahaya ini gitu. Itu ada yang kencing juga sembarangan begitu kan? Iya. Ini melurus kanan, nggak boleh ke kiri. Lurus aja terus pulang. Kadang-kadang juga di jalanan sampai begitu ya, nunduk-nunduk gitu kan, itu sampai nunduk-nunduk ya, nunduk-nunduk begitu ya. Juga ada yang dia lagi menyuntikkan sesuatu ya. Ada polisi. Besar sekalian sebetulnya Philadelphia ini tidak seperti yang teman-teman katakan bahwa daerahnya tidak aman segala macam. Ya. Ada juga yang menerangkan bahwa sebenarnya Philadelphia ini jorok, kotor gitu. Padahal kan tidak seperti yang dibayangkan kan. Di Philadelphia sendiri juga kotanya juga banyak yang bersihnya sebagian kecil aja ya, Mi ya. Iya ini jadi kayak kecamatan daerah sinilah ya. Daerah-daerah sini aja. Dari daerah Kensington Avenue aja. Kalau untuk selebihnya sih teman-teman ke pusat kota ya indah Philadelphia itu kan. Seperti ini kasihan juga. Mereka kedinginan sekali sepertinya nih. Tiba-tiba saat saya mau berangkat ada salah satu orang yang langsung mendekati mobil dan minta selimut. Dan yang saya kaget itu beliau langsung buka pintu mobil. Kebetulan saya lupa menguncinya, tapi saya buru-buru kasih dan dia minta untuk minum. Terus saya langsung kunci. Aduh, kasihan juga mereka. Ternyata saya kasih selimut, temannya juga minta selimut. Kebetulan saya bawa 2, alhamdulillah. Sekarang berada kembali di daerah Kensington, tanggal 13 Maret ya, tahun 2023 ya. Tahun lalu juga kami juga datang ke sini lagi, seperti masih seperti ini, dimana juga para pecandu narkoba dan homeless masih banyak ya. Dan banyak mengatakan bahwa kota Philadelphia ini sangat kotor ya. Sebetulnya kota Philadelphia tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman bahwa kotanya sangat kotor ya. Ini hanya sebagian kecil di sini aja ya, terutama Pemda Philadelphia sendiri juga sebetulnya sudah ada kebersihan ya tiap minggu ya, tapi kembali lagi. Tapi kalau teman-teman ke daerah South Philly, ke West atau ke Center City, itu juga tidak seperti ini. Jadi daerahnya itu sangat kotor gitu, tidak.
karena banyak banget tempat-tempat di kota Philadelphia yang bersih ya. Ini musim dingin ya teman-teman ya. Tampak sebelah kiri itu penghangat, tenda-tenda juga tidur di dalamnya. Untuk membantu penyembuhan para pengguna obat tergantungan narkotik opioid, berbagai organisasi juga bahkan dalam bantu bukan ya. Ini adalah salah satu dari University of Pennsylvania School of Medicine ya, memberikan secara gratis pelayanan kepada masyarakat yang ketergantungan obat. Ini adalah salah satu servisnya seperti ini. Boleh diambil secara gratis ya. Ini ada sebelum drug test dan berbagai kondom dibagi gratis ya. Ini ada kondom juga, ada juga tes drug ya. Jadi bisa dites di rumah ya, apakah pengguna obat ini tetap aktif atau tidak. Belakang saya ini juga salah satu pengguna obat yang sudah berhenti ya, dan dia mengatakan bahwa tiap minggu datang ke sini. Jadi program ini adalah program yang dilakukan hampir tiap minggu ya, setiap Kamis. Kalau di Snyder Southville ini setiap Kamis. Jadi salah satu servisnya adalah bantu para pengguna obat opioid, narkotik, dan mewawancarai salah satu yang di belakang sana, tapi dia memberikan informasi kepada saya bahwa mereka sudah hampir 15 tahun ketergantungan obat, terutama opioid dan narkotik. Dan sekarang mereka sudah berhenti ke sini setiap minggu untuk konsultasi dan diberikan obat alternatif. Dan kalau tidak datang ke sini, hampir setiap saat mereka mengatakan bahwa sakit, bisa sakit kepala, bisa sakit badannya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih yang telah menonton video kami. Semoga sharing saya bisa memberikan informasi bagaimana bahaya mempergunakan narkoba untuk generasi yang akan datang. Jadi perlu kita jaga supaya kita jangan pakai segala obat-obatan terlarang ataupun narkoba. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam liputan-liputan selanjutnya.